Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kala atau Bapak JK. Saya tidak bicara tentang ideologi agama, tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh. Ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si Rismon. Yang kedua Jokowi, lain kalau Jokowi. Saya membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Hola besinya Ketani, BSD dilaporkan KMKI dan beberapa organisasi Kristen lainnya tentang dugaan penistaan agama yang ramai karena dianggap melukai hati umat Kristen melalui cuplikan dugaan ceramahnya saat di UGM. Yusuf Kala bukan hanya membantah tudingan yang mengarah padanya, tapi juga menduga tudingan kepadanya itu diduga gorengan yang dipaksakan untuk menutup sesuatu. Acara UGM itu, acara ceramah ulang dilakukan di mana-mana di masjid. Saya diundang karena temanya adalah perdamaian. Itu saya dipersoalkan. Padahal ini tentang Maluku. Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya tidak bicara tentang ideologi agama. Tidak. Tentang kenapa mereka saling membunuh. Kenapa mereka saling membunuh? Ada nggak di Islam? Tapi tidak ada. Jadi mereka semua melanggar ajaran agama. Saya tidak mengajarkan puji apa-apa, tidak. Tentang kayak Ambon dan Poso. Artinya saya bicara di kalangan Islam. Hingga zakat semua pihak. Ya, artinya Islam. Dan Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, maksudnya saya syahid. Kalau saya mati pun syahid. Akhirnya salah susah berhenti konfliknya orang yang membawa agama. Dan saya bilang kedua-duanya. Karena kedua-duanya Islam itu. Kedua-duanya berpendapat. Jadi orang itu yang berperang tadi itu, kedua-duanya berpendapat. Saya tidak katakan Islam seluruhnya, Kristen seluruhnya. Konteksnya ini cuma dua kalimat. Konteksnya. Setelah itu saya bicara tentang internasional, cuma dua kalimat. Kalau lihat itu, saya membunuh kan? Ada ajaran agama kan yang mengatakan ini, tapi tidak ada ajaran agama. Jelas saya katakan, buat tidak ada ajaran agama. Karena itu, saya selesaikan ini dengan satu kata. Satu kata. Rapat umum di Dentela. Rapat umum di undang. Kumpulkan di lapangan orang-orang yang berkah ini. Dan kalian musuh negara. Dan tidak ada ajaran Kristen dan ajaran Islam yang mengatakan selalu membunuh saudaranya. Itu masih. Jadi kenyataannya ini, dan saya bantah. Ingat, dia di belakangnya. Bahwa kalian semua saudara. Bantahan JK datang dengan hantaman logika yang dingin. Ia menegaskan bahwa menyebut istilah syahid dan martir bukan sedang menisahkan kesucian agama, melainkan membedah patologi konflik berdarah di Poso dan Ambon yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Bagi JK, melaporkannya atas dasar penistaan agama adalah sebuah kegagalan intelektual atau mungkin upaya sistematis untuk menghapus rekam jejaknya sebagai satu-satunya tokoh yang berani masuk ke zona merah tanpa pengawal. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini selama 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudah Pak.
Jokowi. Sudah, kasihlah ijazah saja. Itu saja. Dia mulai sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Tadi memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama. Saya berpasangan dengan saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan, maka kita semua warga negara saya lebih tua dari dia. Dan sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK 30. Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Yang kedua Jokowi, lain kalau Jokowi. Saya membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Buat jadi gubernur menang. Terus 2 tahun tiba-tiba diusulkan mau jadi presiden. Wah, saya bilang bahaya nih, tidak ada pengalaman. Terus Ibu Mega PDIP. Iya, saya setuju Jokowi usulkan asal wakilnya orang pengalaman. Cari lagi, mestinya kan pasangannya luar Jawa lagi dari timur lagi, telepon lagi. Pak itu datang sini, apa Bu? Mau jadi wapres enggak lagi? Siapa Jokowi? Oke lah, enggak apa-apa karena harus Bapak pengalaman agar diberikan pengalaman sama Pak Jokowi. Jadi semacam mentor lah gitu. Ramainya tudingan dugaan penistaan agama yang mengarah ke JK jadi menimbulkan pertanyaan besar. Benarkah ada dugaan upaya politisi di balik laporan massal ini? Mengapa isu lama ini mendadak meledak? JK menarik benang merah yang sangat tipis namun tajam, di mana diduga ini adalah serangan balik setelah ia secara frontal melaporkan Rismon Sianipar dan terus menyuarakan kegelisahan publik soal ijazah presiden. Dan yang juga tajam, JK berbicara sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai arsitek yang ikut membidani lahirnya kekuasaan Joko Widodo sejak 2014. JK merasa memikul beban moral. Kritik pedasnya bukan sekedar himbauan, tapi tuntutan agar pimpinan yang ia usung tidak meninggalkan warisan keraguan. Pelaporan dari GAMKI dan ormas lainnya terhadap JK yang ramai atas dugaan penistaan agama bermula dari sebuah potongan video yang memuat pernyataan sang mantan wakil presiden. Diksi yang diduga beliau gunakan ditafsirkan oleh sebagian kalangan sebagai dugaan bentuk pembenaran terhadap tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Reaksi publik tidak sekedar berhenti pada kolom komentar media sosial. Kemarahan ini termanifestasi menjadi langkah hukum konkret. Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia mengungkap fakta mengejutkan bahwa ketersinggungan ini bergerak masif dan terstruktur di akar rumput. Eskalasi bergulir cepat dibuktikan dengan belasan laporan polisi yang secara sporadis mulai didaftarkan di berbagai markas kepolisian daerah. Saya bisa menyampaikan bahwa dari per semalam tentunya kami menerima WA, WhatsApp ya dari grup kami. Itu total yang kami hitung 17 LP yang sudah dibuat dalam rangkaian persoalan ini, sehingga hal ini kami merasa bahwa untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh tentunya ya, kita harus betul-betul bisa menyampaikan hal-hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan hukum. Kami dari Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia atau AALAI mengucapkan atau memberitahukan somasi terbuka. Saya akan bacakan isi dari somasi terbuka tersebut. Kepada Yang Terhormat Bapak Dr. H.C. H.M. Yusuf Kalla di tempat. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kalla
atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional. Ya, gegernya dugaan pernyataan JK yang ramai dalam video beredar sebelumnya juga menuai reaksi keras, di mana gabungan dari berbagai lembaga Kristen yang terdiri dari DPG AMKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, hingga Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia menggelar konferensi pers untuk menyatakan sikap karena diduga telah membuat perasaan umat Kristen menjadi terluka. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pelaporan massal yang dilakukan GAMKI hingga sejumlah ormas Kristen ini menempatkan sang juru damai di bawah bidikan hukum. Namun bagi Yusuf Kalla, tuduhan penistaan agama hanyalah riak kecil di atas gelombang yang lebih besar. Langkahnya yang frontal yang diduga menyerang balik soal polemik ijazah presiden dan menyeret nama Rismon Sianipar ke kepolisian seolah menjadi jawaban mengapa JK kini mulai dikeroyok opini. Di hadapan hukum, semua mata kini tertuju. Apakah ini murni pengakuan keadilan atau sekedar operasi pembungkaman terhadap sang arsitek kekuasaan? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapatkan video berita kece lainnya cuma di Kata Ani. Pasti Kata Ani dong.